Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Himafi, kembali dengan aku Risya Afiatur Rasyida di podcast Himafi. Satu visi Jaya Himafi. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap baik-baik aja ya. Oh iya, aku mau ngasih informasi nih. Kalau bulan Juli ini, pendaftaran program magang dan studi independen bersertifikat udah dibuka loh. Jadi, di sini aku mau membawakan podcast dengan tema magang dan studi independen bersertifikat. Dengan mendatangkan narasumber dari salah satu mahasiswa fisika yang sudah mempunyai pengalaman ikut program MBSI ini. Halo Kak Alvin. Halo, apa kabar Lisha? Iya baik. Kak Alvin gimana kabarnya? Sama juga sih, alhamdulillah baik. Oh iya, Kak Alvin ini terpilih menjadi duta kampus di tahun 2022 ini. Benar nggak Kak? Benar-benar alhamdulillah pada tahun kemarin ya. Itu aku diamanai jadi duta kampus Universitas Jember. Perkenalan dulu dong Kak, biar kita Ya, semua tahu. ya. Mungkin teman-teman yang di rumah pada nggak tahu ya. Perkenalkan, nama saya Alvin Ghazali dari Fisika Angkatan 19. Salam kenal semuanya. Oh ya, nanti mungkin bisa di follow ya, kita sering follow di Instagram gitu di @alvin_ghazali. Oke. Oke Bilang Kak kan. Alvin. Oh iya Kak, di liburan semester ini kesibukan Kak Alvin apa aja? Kalau di semester ini sendiri sih kesibukannya itu sih kan rencananya aku juga mau apply magang MBKM. Terus juga sama kesiapan KKN sih. Ya kan aku semester ini kan aku ngambil KKN. Ya liburannya itu dihabiskan untuk KKN sih. Kalau dari Risa sendiri gimana kesibukannya? Kesibukan sendiri ya banyak kegiatan dari UKM sih Kak. Oh iya, semangat buat Kak Alvin, buat KKN-nya ya. Terima kasih. Duh, malu aku disemangatin. Kak, aku mau tanya-tanya nih tentang program magang dan studi independen bersertifikat. Apa sih Kak program magang dan studi independen bersertifikat itu? Ya, jadi setauku ya, dari program MSIB sendiri, magang dan studi independen bersertifikat itu program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Ristek untuk apa ya, untuk mengeksplor gitu loh kemampuan dari mahasiswa di Indonesia biar nggak hanya terpaku dapat ilmu di bangku perkuliahan aja. Jadi kita bisa nge-explore diri, kita bisa mendapatkan ilmu di berbagai tempat. Bisa itu langsung ilmu yang real, langsung kayak di langsung pengaplikasian dari ilmunya. Juga kita bisa itu sih dapat ilmu yang kita nggak bisa dapat di kuliah. Contoh kan kalau aku kan kemarin ikut studi independen nih, kan kalau aku sendiri kan di fisika. Nah di fisika itu nggak akan selama aku 4 tahun kuliah dikasih tahu tentang perihal data analis, bagaimana pengolahan data dan lain sebagainya gitu. Mungkin disinggung dasar-dasarnya aja. Nah tapi kalau dengan adanya MSIB ini jadi kita bisa nge-explore diri gitu loh. Kalau seandainya kita pengen terjun jadi data analis, kita mau pengen jadi front end, back end, engineer, dan lain sebagainya, itu kita bisa mencari dengan adanya program dari MSIB. Jadi kita nggak terpaku hanya di perkuliahan saja gitu sih. Untuk syarat-syarat buat ikut program MSIB itu apa aja Kak? Kalau waktu aku daftar semester kemarin dan juga kan aku sempat daftar juga ya di semester ini itu mirip sih sama, cuman bedanya itu yang sekarang itu ada ngupload foto KTP. Nah sedangkan yang kemarin itu kita butuh upload di platform kampus Merdekanya sendiri itu ada beberapa sih yang harus diupload kayak CV. Terus mungkin kalau kalian apa namanya punya
sertifikat juara, baik itu akademik dan non akademik, itu juga bisa ditampilin diunggah gitu kasarannya. Terus juga ada kita diminta untuk STMPJ gitu, bukan surat SPTMPJ kalau nggak salah, surat pertanggungjawaban mutlak gitu. Itu terus kita diminta untuk surat rekomendasi dari kampus, terus juga kita diminta untuk mengupload kalau ini opsional sih. Kalau kita ikut organisasi dan lain sebagainya tuh, itu juga bisa tuh kita up kayak keterangan kalau kita itu aktif di organisasi atau pengalaman kita kalau pernah menjadi salah satu pengurus di organisasi baik itu UKM, Ormawa, uh, HMJ dan lain sebagainya. Kalau persiapan Kak Alvin sendiri sebelum pendaftaran itu gimana Kak? Apa aja yang perlu Kak Alvin siapin gitu? Ya, jadi ya tentunya itu sih berkas-berkasnya yang tadi aku sampaikan juga aku siapin sih. Kayak tadi juga ada yang lupa tuh, juga butuh transkrip nilai. Uh, itu juga sih perlu disiapin. Jadi kayak persiapannya ya itu aku cari kayak tuh berkas-berkas yang dibutuhin itu aku siapin. Terus selain itu juga ya aku kan biasanya kalau di studi independen sendiri yang kemarin aku ikutin itu nggak semuanya itu bisa diterima gitu. Jadi kayak ada seleksi-seleksinya. Contohnya aku yang kemarin kan itu daftar di banyak tempat. Jadi aku nggak cuma daftar di satu aja. Daftar kayak tentang data analis di Zenius, di Ruang Guru dan lain sebagainya. Itu juga aku siapin. Oh kira-kira kalau di data analis itu butuhnya apa ya gitu. Jadi kan biasanya kalau di kampus Merdeka sendiri itu ada kayak nanti yang akan kita pelajari selama setengah tahun. Ya benar. Selama satu semester ke depan itu apa aja? Kalau aku sendiri karena aku ikutnya data analis ya, jadi aku kayak lebih tahu tentang data analis itu kayak mempelajari SQL, visualisasi datanya itu pakai apa, Python-nya apa, terus nanti pengolahan datanya bagaimana. Nah itu yang aku siapin. Jadi setidaknya aku masuk di MSc Base itu masuk programnya itu aku nggak pelongan gitu. Kan aku sendiri kan itu biasanya itu ya jurusannya itu kayak dari ilmu komputer, kan intinya tentang codingan, terus sama kayak biasanya dari statistika sama matematika. Nah, sedangkan aku kan dari fisika tuh, jadi nggak tahu. Jadi ya itu aku persiapin kira-kira yang mau dipelajari apa dan juga yang ada kayak waktu itu di Zenius kalau nggak salah itu ada tesnya. Jadi aku juga persiapin tuh untuk tesnya kira-kira tesnya itu apa aja yang akan dites. Contohnya kalau kayak logika, matematika itu juga aku pelajari lagi. Terus mungkin kayak kayak tes kuantitatif yang kayak sederhana-sederhana gitu juga aku pelajari biar maksudnya biar aku waktu tes itu bisa maksimal gitu sih ngerjainnya. Jadi itu yang aku siapin selama mau ikut MSIP. Terus kalau pas ikut kegiatan MSIB-nya itu, apa aja yang dipelajari, terus kesibukannya apa aja gitu Kak? Ya, kalau yang kemarin aku sih yang kan aku dapatnya ambilnya itu di data and business analyst gitu kan, operation bootcamp gitu kalau nggak salah namanya itu di Ruang Guru. Nah, jadi kan kalau yang dipelajari itu banyak sih, tapi fokusnya itu kan karena data sama bisnis analis, jadi kita lebih memfokuskan pada data analis sama bisnis analisnya. Jadi itu kan ada tuh biasanya uh, kalau aku ya kalau di ruang guru itu ada modul-modulnya. Jadi nanti kita dikasih modul setiap bulannya itu beda-beda. Jadi yang bulan pertama kalau nggak salah itu bulan 1 bulan 2 bulan itu aku mempelajari tentang bisnis analis kayak segmentasi pasar itu gimana, insight-nya gimana, terus kayak model-model bisnis itu gimana. Terus habis itu kayak kayak KPI-nya bisnis itu apa aja kalau di e-commerce apa, kalau di kalau di kayak yang pakai sosial media itu apa aja, terus marketplace itu apa aja dan sebagainya. Itu aku juga pelajarin. Terus juga yang di data analisnya juga aku pelajarin kayak cara pengolahan data, cara data understanding, data preparation, terus metode datanya pengolahannya pakai apa aja dan lain sebagainya itu juga aku pelajarin dan juga kayak visualisasi biar mudah gitu kan
visualisasi data dari pengolahan datanya itu diapain gitu. Apa kayak buat bar chart, regresi linear itu gimana gitu-gitu pokoknya. Seru kok pokoknya kalau ikut studi independen itu. Kita bisa jadi dapat tips baru. Terus yang kakak dapetin selama atau sesudah ikut program itu apa aja, Kak? Biar teman-teman itu Jadi banyak pada sih. tertarik Oh iya. ikut gitu loh. Iya. Jadi kalau yang aku dapetin sih, kayak waktu banyak sih yang aku dapetin itu kayak semuanya ada. Walah, jadi selama aku ikut program itu di pikiranku kalau waktu kelas, oh lah gini ya ternyata kalau mau buat bisnis, oh kalau mau buat bisnis itu apa aja. Terus kayak penataannya itu pakai apa, atau pakai Jira, atau pakai apa dan lain sebagainya itu banyak banget yang bisa aku dapetin juga kayak cara apa dikasih tahu juga cara apa ya kan dikasih tahu sih juga ada kayak modul yang perihal tentang mengasah komunikasi gitu loh. Apa namanya public speaking. Ada kayak pelatihan public speaking di sana. Terus juga ada kayak kayak bagaimana kursus ya kayak modul tentang cara pola kita berpikir gitu kayak analytical thinkingnya itu bagaimana. Itu juga aku dapetin tuh di program MSIB itu. Pokoknya banyak sih seru apa yang aku dapetin MSIB. Pokoknya kalian nggak bakal nyesel sih. Pokoknya banyak banget ilmu yang bisa kalian dapat ketika kalian ikut program dari studi independen. Oke, tips yang terakhir nih ya Kak ya, tips dari Kak Alvin Ya, untuk teman-teman yang mau ikut program MSIB ini. Tuh. iya. Kalau untuk tipsnya sih buat teman-teman nih yang apa namanya yang mau ikut MSIB, kalau tahun kemarin sendiri itu sih kalian juga pertama selain kayak belajar, mencari tahu di kampus Merdeka, mau banyak-banyak cari informasi lah tentang MSIB. Itu juga kalian juga jangan terpaku pada MSIB-nya aja. Jadi kan itu nanti bisa dikonversi tuh 20 SKS kan maksimalnya. Itu juga kalian minta apa ya, minta kasaran itu kalian ada jaminan dulu tuh dari jurusan atau dari fakultas kalau kalian itu bisa dikonversi. Soalnya kan kalau yang kemarin sendiri itu aku kan ikut MSIB. Nah, ternyata itu nggak bisa dikonversi semuanya. Cuman yang bisa dikonversi itu adalah mata kuliah pilihan saja. Jadi karena aku udah kadung banyak gitu kan, maksudnya aku mikirnya apa ya, oh ternyata oh bisa dikonversi aja sih semuanya 20 SKS. Jadi aku ngambil sebanyak 19 SKS tuh. Nah, ternyata yang bisa dikonversi itu mata kuliah pilihan aja. Jadi kayak yang wajib itu nggak bisa dikonversi. Jadi kalian mendingan kayak apa ya, menghabiskan dulu tuh semua mata kuliah wajibnya, terus juga sering-sering tanya tuh ke jurusan atau ke akademik perihal konversinya itu apa aja yang bisa. Jadi kalian nanti setelah selesai MSIB, setelah selesai mengikuti program Kampus Merdeka, itu kalian bisa dapat kasarnya nggak lontang-lantung lah mau konversinya itu bagaimana dan sebagainya. Jadi kalian udah bisa dapat langsung satset gitu. Kalau bahasa sekarang kan satset, satset ya. Jadi langsung satset bisa dapat konversi. Jadi itu aja sih untuk tipsnya. Mungkin juga time manajemen waktunya juga itu penting sih kalau kalian disembari kuliah di kampus dan juga ikut program itu juga penting MSIB-nya gitu. Mungkin kayak agak dikurangi aja sih mainnya gitu sih. Kalau tips dari aku. Oh ya, ini Risa mau ikut program dari Kampus Merdeka nggak nih rencananya? Kalau sekarang belum apa ya, belum tertarik lah. Gak tahu kalau udah dari Kak Alvin gini besok Ya, ya. tertarik atau enggak gitu. Oh ya Kak, yang tadi Baik. nggak jadi yang terakhir Pokoknya ya seru Kak kok ya. kalau ikut MSIB itu. Ya. Kak Alvin tadi kan udah ngambil mata kuliah pilihan, berarti buat sekarang kira-kira berapa mata kuliah yang bisa dikonversi? Oh ya, kalau yang kemarin
kan gara-gara di jurusan itu maksudnya ada miskomunikasi kan antara dari mahasiswa yang ikut program MBKM dan juga dari jurusannya. Nah, jadi untuk yang sekarang itu karena kan kemarin aku ngambil kalau nggak salah itu 19 SKS sama 3 SKS-nya dari KKN kan. Jadi itu aku sembari ikut wah aku agak itu sih agak terlalu ngambis ya enggak gitu loh. Ya wis aku selama aku bisa kerjain aja gitu kan. Jadi aku itu kuliah full 19 SKS itu juga disembari ikut MSIB. Jadi kan rencananya itu aku mau mau aku konversi yang mata kuliah pilihan aja gitu kan. Soalnya kan udah nggak bisa gitu loh untuk mata kuliah wajib untuk dikonversi gitu kan. Rencananya seperti itu. Terus alhamdulillahnya kemarin itu kayak nggak ada bentrok gitu loh antara kuliahku dari MSIB dan juga kuliahku di kampus. Jadi kayak bisa nggak bentrok. Jadi aku bisa tetap mengikuti gitu loh. Terus itu karena kemarin kan rencananya itu mau aku konversi kan yang di mata kuliah pilihan. Nah ternyata waktu nilainya keluar itu keluar semua udah. Maksudnya kan aku juga ikut ujian walaupun mata kuliah pilihan aku juga ikut ujian, ngerjain tugas dan sebagainya. Jadi nilainya itu tetap keluar gitu loh. Jadi ya udah karena alhamdulillah gitu loh nggak jelek-jelek banget kan IP ku. Jadi ya udah aku nggak usah konversi aja. Soalnya kan juga alhamdulillah gitu loh nggak jelek gitu nilainya. Ya wis aku sudah puas dengan IP ku. Jadi aku nggak konversi sama sekali sih itu. Tapi kalian kalau yang mau buat ikut lebih itu sih saranku tadi kayak lebih dipastikan gitu loh untuk kejurusan itu kira-kira yang bisa dikonversi apa aja. Jadi kalian udah ada persiapan juga nanti kalau udah selesai MSIB-nya itu bisa tuh dikonversi gitu sih. Jadi kalian nggak double gitu kayak aku kayak nggak terlalu sibuk lah gitu kasarannya. Oh ya Kak, menurut Kak Alvin sendiri, MSIB itu rekomendasi nggak sih buat semester depan? Soalnya kan katanya mau diadakan offline, terus dari jurusan itu sulit mendapatkan konversi gitu. Gimana Kak? Oh ya, kalau kemarin itu sih kan offline ya. Kalau MSIB di tempatku kan itu online. Terus kemarin juga sempat online. Tapi gini, kalau kataku itu sih rekomendasi banget. Kayak aku sangat merekomendasikan gitu loh ikut. Soalnya kan itu bisa buat soft skill kita menambah pengetahuan kita, skill kita dan lain sebagainya. Tapi karena katanya itu semester depan itu offline, jadi itu cari MSIB itu yang 100%-nya online. Kalau kemarin di ruang guru itu jadi kayak bisa milih jadwalnya gitu. Jadi kan satu hari kalau aku ada 2 kali pertemuan. Nah itu bisa dipilih gitu loh antara pertemuan yang jam berapa dan juga kan nanti ada SKS kan KRS-an KRS atau SKS sih KRS-an. Nah itu juga kalian sesuaiin. Kalau kan sekarang di MSIB itu kalau contohnya nih sekarang kan waktu pendaftaran MSIB KRS-an kan nanti masih tanggal di Agustus. Nah itu nanti kalian tanya-tanya tuh di mitra MSI studi independen kalian itu gimana jadwalnya jam berapa aja gitu kan kira-kira berapa aja berapa lama dan lain sebagainya itu kalian juga manage gitu loh antara yang di MSIP jadwal kalian dan juga di kampus dan juga usahakan itu jangan sampai bentrok gitu sih. Jadi kalian bisa nggak harus multi device gitu sih. Jadi masih bisa sih. Kalau ya itu tapi nguras waktu aja sih. Kalau double gitu kan. Oke Kak, nah jadi gitu ya teman-teman, semoga membantu. Oke Kak, eh, maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah menyempatkan Santai-santai. waktu buat datang jadi narasumber di podcast Himafi ini. Aku malah yang terima kasih nih udah diundang nih. Jadi kan kita bisa saling sharing-sharing nih buat teman-teman yang di rumah juga sama Risa juga bisa saling sharing, dapat ilmu baru lah. Ya Kak.
Untuk teman-teman yang udah nyimak podcast kali ini, semoga penjelasan dan tips dari Kak Alvin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau mengikuti program MSIB ini. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.